Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa, pasti adik-adik luar biasa semua ya adik-adik. Baik adik-adik, sekarang sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal nih yang harus kita persiapkan. Kira-kira apa ya yang harus kita persiapkan? Adik-adik penasaran nggak? Yuk kita lihat sama-sama. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia agung maha kuasa. Nah adik-adik, itu dia yang harus kita persiapkan. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam doa pembuka, mari kita angkat satu pujian dengan semangat. Jadi Kak Helen undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Tiba saatnya kita berdoa adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Ayo tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan, sehingga kami bisa memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami. Tolong berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat? Mana nih suaranya? Masih semangat? Masih. Karena adik-adik masih semangat, kita angkat satu pujian. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya.
Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam persembahan, kita mau angkat satu pujian lagi dengan semangat. Jadi sebelumnya Kak Helen mau dengar semangat adik-adik dulu nih. Semuanya, tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Laskar Kristus. Yes, Laskar Kristus. Yes. Wow, luar biasa sekali. Baik adik-adik, langsung saja Kak Helen undang adik-adik untuk tetap berdiri. Kita angkat satu pujian dengan semangat dengan judul Kuat, Hebat, dan Besar. Musik. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Nah adik-adik, persembahan syukur kita nanti adik-adik masukkan di sebuah amplop seperti biasa ya. Dan tunggu kakak-kakaknya ambil ke rumah adik-adik sekalian. Sekarang sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, Kak Cecil mau ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anakmu ingin mengumpulkan persembahan syukur kami. Tolong berkati persembahan syukur kami ya Tuhan, agar dapat berguna bagi pelayananmu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang sambil kita mengumpulkan persembahan syukur kita sambil menyanyikan lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya, musik. Bekerja di ladangnya Tuhan, kau
adik-adik semua, apa kabar kalian? Kak Esther harap kabar kita semua selalu sehat dan luar biasa. Puji Tuhan ya adik-adik ya. Terima kasih sayangku, karena kalian semua mulai dari kelas PAUD sampai kakak-kakak remaja masih tetap setia untuk beribadah dari rumah. Puji Tuhan, luar biasa ya. Orang tuanya juga luar biasa karena selalu mengingatkan anaknya, bahkan menemani anaknya untuk beribadah. Itu memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik mereka dari kecil mengenal yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Tidak lupa juga Kak Esther mengucapkan terima kasih dan semangat yang luar biasa buat kakak-kakak yang bertugas minggu ini. Ada liturgos kita Kak Helen dan Kak Andro, dan juga pemandu persembahan Kak Cecilia. Terima kasih ya kakak-kakak semua. Di sela-sela kesibukan kalian, ada yang PKL, ada yang ngerjakan PR, tetapi namanya ibadah buat Tuhan, kalian selalu memberikan yang terbaik. Semangat melayani kakak-kakak semua. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Oke adik-adik, di sini Kak Esther juga mewakili semua guru sekolah minggu dan remaja mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun dalam minggu ini, dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 7 Agustus. Kiranya dengan bertambahnya usia kalian semakin didewasakan dalam segala hal. Kalian bisa menjadi kebanggaan orang tua dan tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun sayangku, happy birthday. Tuhan Yesus memberkati kalian. Nah adik-adik, di sini juga tidak bosan-bosannya Kak Esther selalu mengingatkan kepada kita semua untuk tetap yang namanya apa? Betul sekali, disiplin, protokol, kesehatan. Karena apa sayang? Karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Dan ini virus ini selalu bermutasi adik-adik. Jadi Kak Esther harap kalau tidak penting banget, kalian bisa di rumah saja. Jangan keluar dulu ngumpul-ngumpul sama teman-teman ya sayang ya. Khususnya buat kakak-kakak remaja. Ya tahan dulu, kita di rumah saja menerapkan yang namanya disiplin protokol kesehatan. Jangan sampai kita lengah sayang ya. Kita jaga diri kita, artinya kita juga menjaga orang-orang yang kita sayangi yang ada di sekitar kita. Tetap semangat, selalu sehat, dan ingat disiplin protokol kesehatan. Di sini juga Kak Esther mengajak kita semua untuk saling mendoakan dan saling menguatkan buat teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang saat ini dalam kelemahan tubuh, khususnya bagi mereka yang terpapar COVID-19. Kiranya dengan dukungan doa dari kita semua adik-adik, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19 boleh dipulihkan kembali dan boleh sehat kembali. Oleh karena itu, buat adik-adik, buat kakak-kakak yang sekarang dalam kelemahan tubuh, tetap semangat. Jangan sampai kalian down, jangan sampai kalian merasa sendiri. Ingat, Tuhan Yesus selalu ada, selalu berpengharapan dan selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita yakin sebagai anak-anak Tuhan, bilur-bilur Tuhan Yesus akan mengurapi kalian dan memberi kesembuhan yang sejati. Dan menindaklanjuti informasi Kak Esther minggu lalu, di sini Kak Esther mau informasikan kembali bahwa di bulan ini, bulan Agustus, Seksi Pelayanan Anak dan Remaja akan mengadakan kegiatan yang namanya apa? Minggu Ceria, tapi secara online atau virtual. Untuk informasi selanjutnya, apa-apa saja kegiatannya dan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan oleh adik-adik akan Kak Esther informasikan lebih lanjut di WhatsApp grup masing-masing. Oke, jangan sampai ketinggalan ya. Dan Kak Esther harap kalian ikut berpartisipasi untuk memeriahkan kegiatan kita Minggu Ceria secara online. Oke adik-adik, itu dulu informasi yang Kak Esther sampaikan untuk minggu ini. Sekarang persiapkan diri kalian untuk ibadah di kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Selamat beribadah semua sayangku. Shalom. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Halo adik-adik, gimana nih kabar kalian hari ini? Kajin mau dengar?
Wah, puji Tuhan, kajian banyak dengar kabar kalian luar biasa. Nah adik-adik, kajian kan tadi udah dengar kabar kalian. Sekarang kajian mau lihat kalian nih, ayo. Kajian mau lihat gaya kalian nih, mana gayanya. Ayo, 1, 2, 3, gaya. Cekrek, ganti gaya. Cekrek, iya, cakep. Nah adik-adik, sekarang sebelum kita dengar dan baca sebagian daripada firman Tuhan, mari kita mengangkat satu buah pujian. Musik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Ya Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan hadirat-Mu yang masih bisa kami rasakan sampai pada saat ini Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan serta membaca sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang tiba saatnya kita untuk membaca serta mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Cece. Silahkan Cece. Shalom, hari ini Ceci akan membacakan Alkitab yang terambil dari Mazmur 23 ayat 3 berbunyi, Tuhan gembalaku yang baik. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena itu namanya. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kajian punya sebuah cerita yang akan kajian ceritakan dengan boneka. Jadi, pada suatu hari ada seorang anak laki-laki bernama Joko. Joko mempunyai seorang ayah dan seorang ibu. Ayah Joko bekerja di luar kota, sedangkan ibu Joko bekerja di rumah dengan membangun laundry, yaitu mencuci serta menyetrikakan pakaian orang lain. Suatu malam, ketika ibu Joko hendak mengantarkan pakaian yang sudah selesai, ibu Joko teringat kalau ada beberapa pakaian yang belum dia setrika. Akhirnya ibu Joko bingung adik-adik, dia mau menyuruh siapa untuk mengantarkan pakaian tersebut. Karena ayah Joko sedang tidak ada di rumah, dia sedang di luar kota untuk bekerja. Jadi, ibu Joko menyuruh Joko untuk mengantarkan pakaian-pakaian tersebut. Tapi adik-adik, Joko takut karena itu sudah malam hari. Tapi ibunya bilang ke Joko adik-adik untuk tidak takut karena ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan Joko. Akhirnya
Joko pun tidak takut adik-adik. Joko sudah berani. Tapi sebelum dia berangkat, Joko minta buat sama ibunya berdoa bersama-sama supaya sampai tujuan dengan selamat. Mereka pun berdoa bersama-sama adik-adik. Setelah berdoa bersama-sama, ibunya kemudian melanjutkan kembali pekerjaannya dan Joko pun mengantarkan pakaian tersebut. Dari cerita tadi, kita tahu kita tidak perlu takut waktu kita sendiri atau bersama orang lain. Karena pasti ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus akan menjaga, menuntun, serta menolong kita dimanapun dan kapanpun. Nah, kita tuh harus berani adik-adik, sama seperti Daud yang melawan Goliat adik-adik. Daud tidak takut karena dia percaya ada Tuhan Yesus yang bersama dengan dia. Nah, minggu ini kita akan dengar cerita tentang Daud melawan Goliat yang akan diceritakan oleh kakak sekolah minggunya. Kalian dengerin baik-baik ya, ceritanya seru loh. Silakan Kak. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, semoga adik-adik di rumah tetap sehat dan tetap semangat. Walaupun pandemi ini kayaknya makin parah ya, soalnya ini kan PPKM-nya diperpanjang. Meskipun begitu, adik-adik tetap harus semangat, harus tetap sehat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita harus percaya Tuhan pasti bisa, pasti membantu kita dalam menghadapi pandemi ini. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau cerita nih. Cerita yang akan kakak ceritakan nanti adalah cerita lanjutan dari kisah minggu lalu. Di minggu lalu kan kita sudah tahu kalau Daud dipilih oleh Tuhan untuk menjadi apa? Ada yang masih ingat? Iya, Raja Israel adik-adik. Daud dipilih oleh Tuhan untuk menjadi Raja Israel. Dan dia sudah diurapi oleh Nabi Samuel. Iya, Daud telah diurapi oleh Nabi Samuel. Dan cerita kakak hari ini merupakan lanjutan dari cerita itu. Oke, sepertinya kita kurang gambarnya deh. Kira-kira judulnya apa? Yuk kita lihat selanjutnya. Nah, adik-adik, ini dia. Nah, coba bisa dilihat di gambarnya, itu gambar apa? Ada gambar orang kecil dan orang yang gede. Satunya kayak pakai ketapel gitu ya. Siapakah dia? Iya, ini adalah Daud dan Goliat. Jadi cerita kakak minggu ini adalah tentang Daud melawan Goliat dari 1 Samuel 17. Adik-adik nanti kalau mau dibaca lagi ceritanya bisa cari di Alkitab. Nih, di sini dia. Nah, adik-adik, jadi ceritanya gini. Di suatu padang rumput di dekat Bethlehem, ada seorang laki-laki muda. Nah, ini laki-laki mudanya. Siapakah dia? Adik-adik ada yang bisa nebak nggak? Hurufnya ada 4 nih. 1, 2, 3, 4 nih. Siapa ya? Yo, coba tebak. Iya, dia adalah Daud. Iya, adik-adik, dia adalah Daud. Daud sedang menggembalakan domba-domba ayahnya. Tapi adik-adik masih ingat kan? Daud sudah diurapi oleh Samuel untuk menjadi Raja Israel. Tapi, kenapa ya dia masih menjaga domba-dombanya? Jadi adik-adik, ternyata belum saatnya Daud untuk menjadi raja adik-adik. Saul masih menjadi Raja Israel. Dan Daud harus belajar menunggu. Dan pada masa Daud menunggu, disitulah Tuhan menyiapkan Daud untuk menjadi seorang raja. Dan Daud ini adalah seorang gembala yang sangat mengasihi domba-domba peliharaannya. Ia selalu melihat sekitar dengan cermat adik-adik. Jika ada binatang buas seperti singa, beruang, atau serigala yang mau menerkam domba-dombanya, dia sudah mempersiapkan senjata yaitu ali-ali dan tongkatnya untuk berlari, mengejar melawan dengan ali-ali dan dengan batu
Sehingga binatang buas tersebut yang sedang menerkam domba bisa melepaskan domba itu dari mulutnya. Lalu Daud akan membunuh binatang buas itu, adik-adik. Tetapi adik-adik, Daud ini tidak berpikir seperti gini loh. Satu domba juga yang dimakan, gak apa-apa aja lah, kan cuma satu aja, sedangkan dombaku masih banyak. Daud tidak berpikir begitu, adik-adik. Daud merupakan gembala yang baik hati, sehingga ia akan selalu melindungi seluruh domba peliharaannya, sehingga tidak ada satupun yang hilang. Kadang Daud berpikir, aku heran, aku yang seorang gembala bisa dipilih oleh Tuhan untuk menjadi Raja Israel. Betapa baiknya Tuhan kepadaku. Dan lalu si Daud mengambil kecapi dan menyanyi untuk memuji, memuliakan Tuhan, karena betapa baiknya Tuhan kepada si Daud ini. Tidak ada yang mendengar pujian tersebut, kecuali Tuhan dan domba-dombanya yang sedang berbaring di atas rumput, adik-adik. Tiba-tiba nih, ada yang manggil, Daud, gitu. Siapa itu? Ternyata itu adalah ayahnya. Ayahnya Daud berkata gini kepada Daud, Daud, pergilah segera kepada ketiga kakakmu di tempat pertempuran. Lihatlah, apakah mereka selamat, dan bawakan bekal untuk mereka. Lalu Daud menjawab, baik ayah. Wih, ada misi nih buat si Daud, yaitu pergi ke tempat pertempuran dan melihat kakaknya apakah mereka selamat atau tidak, dan membawakan bekal untuk mereka bertiga. Dan Daud pun selama perjalanan nggak yang kayak gimana ya, nggak yang kayak sedih gitu. Kayak, mager ke sana, jauh, harus jalan kaki. Nggak kayak gitu, adik-adik. Daud justru senang sekali dia, karena bisa melihat tentara Israel yang gagah-gagah sedang bertempur. Iya, adik-adik. Jadi, pada saat itu, Israel sedang berperang melawan Filistin, dan ketiga kakaknya, yaitu si Eliab, Abinadab, dan Syama juga ikut bertempur. Ini pihak Israel versus Filistin. Mereka sedang bertempur. Dan kakaknya Daud juga ikut. Dan Daud ini jalan-jalan gitu kan. Sampailah di tempat tentara-tentara Israel. Ini. Akhirnya si Daud nyampe dia. Sampainya di sana, si Daud mencari kakaknya. Ketiga kakaknya, mana ya kakakku? Katanya. Dan ada orang baik nih yang ngantarin Daud ke tempat kakaknya. Dan selama jalan-jalan, kan waktu diantarin itu kan dia pasti sudah jalan-jalan kan di antara kemah-kemah tentara-tentara Israel nih. Dia ngeliat tuh di sekelilingnya bahwa banyak sekali tentara Israel yang sedang berbaris dengan tegap dan gagah untuk ikut bertempur. Daud bangga adik-adik karena kakaknya juga ikut dalam pertempuran ini. Dan tiba-tiba ada suara yang keras dari bukit tempat berdirinya tentara Filistin. Apakah itu? Wah, ternyata itu adalah suaranya Goliat. Ini adalah Goliat, adik-adik. Jadi adik-adik, tentara Filistin ini punya pendekar yang sangat besar sekali, adik-adik. Besar banget itu. Bisa dibilang kayaknya raksasa itu ya. Gede banget sih. Coba lihat adik-adik. Dibandingin tuh. Ini gue lihat nih. Ini gue lihat. Terus ini tentara Filistin. Yang normal. Ukuran normal ya. Ukuran biasa. Pada rata-rata umumnya gitu kan. Bedanya nih wah. Gila sih. Jauh banget gitu kan. Sampai perisainya pun kayaknya khusus ya. Buat dibuat buat khusus gue lihat nih. Segala tombak ini kayak khusus buat si Goliat. Kalau misalnya dibawa oleh tentara Filistin yang biasa kayaknya nggak bisa ya. Keberatan kayaknya. Itu saking gedenya gitu. Gede sekali si Goliat ini, adik-adik. Nah lalu Goliat dan tentara Filistin ini maju, adik-adik.
maju ke depan gitu kan. Lalu Goliat ini teriak, "Hai tentara Israel, kenapa kamu mau maju dengan barisan-barisan ini? Aku Goliat. Pilihlah satu pendekar di antaramu, suruh maju melawan aku," kata Goliat kayak gitu. Waduh, setelah mendengar ini dan melihat Goliat yang sangat gede itu, pihak Israel terdiam adik-adik. Lalu nih, Goliat teriak lagi sambil ketawa. "Hai tentara Saul, tunjukkanlah keberanianmu. Turunkan ke sini salah satu pendekar terhebat yang engkau miliki untuk melawan aku." Hahaha. Dia ketawa adik-adik sambil diiringi oleh tentara Filistin yang ketawa juga. Yang lain ikut ketawa adik-adik. Terus pihak Israel ini masih terdiam adik-adik, masih tercengang gitu kan, masih bingung gitu. Astaga gitu kan. Lalu si Goliat ini nambah lagi dong kata-katanya, dia nambah teriak lagi adik-adik. Dia teriak kayak gini lagi, "Ayo, mana jagoanmu? Majulah melawan aku. Kalau dia menang, kami semua akan menjadi budakmu. Tapi kalau kami yang menang, kalian harus tunduk kepada kami dan akan menjadi budak kami." Astaga adik-adik, gitu kata si Goliat. Wah, nggak bisa gini nih. Si Daud yang denger itu jadi kesel adik-adik. Dia marah dengar kata-kata ledekan dari Goliat dan tentara Filistin terhadap bangsa Israel. Tapi selain dia kesal, dia juga bingung adik-adik terhadap sekitarnya, terhadap tentara-tentara Israel yang ada di situ. Dia bingung adik-adik. Dia bertanya, "Kenapa kalian diam saja? Kenapa kalian membiarkan orang itu mencemoohkan barisan Allah yang hidup?" Lalu mendengar itu adik-adik, ada yang marah nih, yaitu si kakaknya Daud, si Eliab. Dia marah. Dia bilang ke Daud, "Apa yang kau katakan? Emang kamu berani sehingga kamu ke sini? Kamu cuma datang untuk nonton pertempuran saja dan melihat bagaimana orang Filistin itu mengalahkan kami. Hatimu jahat, Daud." Kayak gitu kata kakaknya si Daud. Si siapa tadi? Si Eliab. Terus adik-adik, si Daud ini nggak sedih adik-adik. Daud membiarkan aja kakaknya pergi ke tempat orang lain. Daud bertekad adik-adik, "Aku harus membela nama Tuhan. Nama Tuhan tidak boleh dicemoohkan begitu saja. Harus dibuktikan bahwa Allah orang Israel adalah Allah yang hidup dan berkuasa." Jadi adik-adik, Daud bertekad adik-adik untuk bisa membela nama Tuhan. Dan orang-orang nih sudah tahu kalau Daud siap melawan Goliat. Jadi Daud dibawa untuk menghadap Raja Saul. Ini Daud, ini Raja Saulnya. Dan Raja Saul pun bingung dan terheran melihat betapa mudanya Daud. Ya seperti yang kita tahu kan ya, Daud ini masih sangat muda, masih unyu-unyu kecil gitu. Mukanya masih kemerah-merahan kayak anak kecil gitu kan. Masih unyu, masih muda gitu kan. Mau bertempur melawan Goliat yang kayak raksasa yang gede banget gitu badannya. Jadi Raja Saul ini bertanya adik-adik, "Engkaukah yang ingin menghadapi Goliat?" Daud menjawab dengan tenang adik-adik, "Iya tuanku, janganlah tawar hati. Hamba sendiri yang akan melawan dia." Lalu Saul menjawab dengan tidak percaya, "Tak mungkin, engkau masih sangat muda dan belum terlatih. Sedangkan Goliat sudah dari muda ia menjadi prajurit." Raja Saul tidak percaya adik-adik, dan Daud pun sadar bahwa dia masih sangat muda dan belum berlatih berperang. Tapi adik-adik, dia yakin dan tahu bahwa Tuhan akan menolong dia. Karena itu, Daud menjawab,
hambamu ini gembala. Pernah datang singa atau beruang mau menyerang domba-dombaku. Maka aku bangkit mengejarnya dan menghajarnya. Aku akan menghajar Goliat karena ia telah mencemooh barisan Allah yang hidup dan Allah yang telah melepaskanku dari cengkraman singa. Dan beruang akan melepaskan aku juga dari tangan orang Filistin itu. Gitu kata Daud kepada Raja Saul dan tentara-tentara di sekitarnya. Lalu Saul tersadar bahwa Daud akan maju bersama Tuhan. Saul pun teringat bahwa dulu pun Raja Saul seperti Daud. Saul berani melawan musuh karena bersama Tuhan. Dan dia melihat juga bahwa Daud berani melawan Goliat karena bersama Tuhan. Jadi adik-adik, Saul memberi baju zirah dan besi dan ketopong kepala. Tidak lupa pedang yang besar kepada Daud. Sekarang, Daud sudah siap bertempur nih. Tunggu. Ada yang aneh nggak sih dengan Daud? Coba lihat deh, bajunya bener-bener. Bajunya nih, gimana sih ke Daud? Pas atau kekecilan atau kebesaran atau sedang? Iya, kebesaran adik-adik. Iya, baju semua perlengkapannya ini terlalu berat dan besar untuk Daud. Jadi dia kalau jalan tuh nggak bisa jalan dengan baik, nggak bisa jalan dengan benar. Terjatuh-jatuh karena berat sekali ini. Maka Daud melepaskan semua baju perang dan juga pedangnya itu. Lalu dia pergi. Dia cuma membawa senjata gembalanya, yaitu tongkat, gada, dan ali-ali. Nah, bagi yang penasaran, apa itu ali-ali? Ini dia ali-ali. Nih, yang kayak ketapel panjang gitu. Ini ali-ali. Dan biasanya dia taruh batu tuh di sini, terus diputar-putar baru dilemparkan. Dilontarkan batunya gitu. Nah, kira-kira gimana sih pertarungannya mereka berdua? Si Daud, anak muda yang masih kecil dan unyu-unyu, versus Goliat sang raksasa. Kakak sudah ada siapin nih animasinya. Yuk kita lihat sama-sama. Saat itu Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang. Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat. Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan. Kata Daud, "Aku akan melawannya." Raja Saul terkejut dan menawarkan senjatanya kepada Daud. "Tidak," kata Daud. "Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas. Dia pasti akan menolongku melawan Goliat." Daud mengambil 5 butir batu dan ketapel. "Memangnya aku ini anjing?" Goliat meraung galak. "Kalian mengirim anak cacingan kurus kering ini untuk melawanku." "Kau punya tombak," kata Daud. "Tetapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel." Daud memasangkan batu di ketapel dan melemparkannya.
batu itu mengenai dahi Goliat dan raksasa itu tumbang. Orang Israel mengalahkan orang Filistin. Dengan pertolongan Tuhan, Daud menjadi pahlawan. Nah, adik-adik, jadi gitu dia pertarungan antara Daud versus Goliat. Nah, adik-adik, dari cerita Daud tadi kita bisa belajar loh. Apa sih pembelajarannya ya? Nah, jadi kita bisa belajar bahwa kita jangan takut, selalu ingat untuk jangan takut dan menyerah. Kalau ada masalah, kita harus ingat bahwa Tuhan selalu melindungi dan menyertai kita. Jadi meskipun adik-adik, meskipun kita ini sangat kecil, sangat muda gitu adik-adik, misalnya kita diberikan tantangan atau masalah adik-adik, kita nggak usah takut adik-adik. Kenapa? Ingat bahwa Tuhan selalu menolong dan melindungi kita. Asalkan kita percaya sama Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita, adik-adik. Dan kakak juga punya ayat hafalan nih buat adik-adik, yaitu dari Mazmur 23 ayat 3. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Diingat ya ayat hafalannya. Nah, sekian dari cerita kakak minggu ini. Minggu depan akan dilanjutkan lagi nih ceritanya. Sampai jumpa. Dadah. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Adik, sekarang tiba saatnya kita untuk sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tapi sebelum itu, kajian undang kalian untuk bangkit berdiri. Kalau udah bangkit berdiri, kedua tangan kalian diletakkan di samping badan. Kemudian kalian berdiri dengan tegak. Kalau sudah semua, mari kita membacakannya bersama-sama. Adik-adik semua, mari kita berdiri dengan tegap untuk mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jangan duduk dulu. Sekarang kita mau ngangkat satu pujian lagi biar tambah semangat dalam menjalani aktivitasnya. Berikut pujiannya. Oleh mujizat bercahaya
Sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita, mari kita bersatu di dalam doa kembali. Kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, dan kita tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, tadi kami telah memuji nama-Mu, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sekarang, kami ingin mengakhiri ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Kau menutup bungkus kami dan memberkati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang, amin. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah cerita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia agung maha kuasa. Itu semua